Oke, semangat pagi dan selamat malam ESPN serta Sobat Properti Indonesia. Selamat datang kembali di Inspirasi Properti, ruang belajar yang menghadirkan inspirasi, edukasi, dan juga kolaborasi bagi siapapun yang ingin bertumbuh di industri properti. Di ISP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan juga aplikatif tidak hanya bagi sobat properti, tetapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti di Indonesia. Saya, Hendra Setiawan, akan menemani Anda dalam diskusi yang ringan, praktis, tetapi semoga memberikan manfaat nyata bagi perjalanan karir Anda di dunia broker properti. Nah, pada episode kali ini, kita memasuki sebuah series baru, yaitu Powered by Success, di mana kita akan belajar langsung dari pengalaman-pengalaman nyata kantor-kantor yang telah powered by ESP atau telah disupport oleh ESP di berbagai daerah. Di sini kita tidak hanya membahas teori dan hanya indah di atas kertas, tetapi kita akan belajar dari pengalaman nyata, dari keberhasilan, dan juga tentunya dari kegagalan, dari tantangan yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena kami percaya, di balik setiap closing, selalu ada cerita yang layak dipelajari. Dan malam ini kita akan membedah cerita tersebut bersama East West Property yang telah powered by ESP. East West Property ini sebuah kantor agen broker properti di daerah BSD, Tangerang Selatan, dan juga Kabupaten Tangerang yang telah bergerak di broker properti lebih dari 10 tahun. Dan telah hadir bersama kita dua orang praktisi yang telah melewati berbagai dinamika di industri properti. Mari kita sambut Ibu Diana Tris dan juga Bapak Sudiyap dari East West Property powered by ESP. Semangat pagi, selamat malam Bu Diana, Pak Sudi. Selamat pagi, selamat malam, teman-teman semua, Pak Hendra dan teman-teman. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra, Bu Diana, dan teman-teman semua. Wah, luar biasa. Semangat pagi, selamat malam, Pak Sudi, Bu Diana. Semoga hari ini semuanya lancar tadi siang ya. Terima kasih nih sudah hadir bersama kami malam hari ini dalam acara Aspirasi Properti. Pak Sudi, Bu Diana, ngomong-ngomong, ini sudah berapa lama bergerak di bisnis broker properti? Kalau saya bergerak di bisnis broker properti ini dimulai dari tahun 2013 ya Pak ya, yang lebih. Jadi 2013. Oke. sekarang Ya 13 2026, tahun ya, Pak ya? 13. 13 Iya tahun ya. betul, Kalau betul. Pak Sudi, tahun berapa mulai di bisnis broker properti, Pak? 2011 Pak Hendra. Wah, lebih lama lagi, 2011. Lebih dari 15 itu. tahun. Iya, iya. Nah, boleh diceritakan mungkin Pak Sudi atau Bu Diana duluan, atau siapapun, gimana dulu mulai terjun ke bisnis broker properti sampai saat ini? Silakan. Biar Silakan teman-teman di sini tahu sedikit pengalaman Pak Sudi dan Bu Diana. ladies first Pak Hendra. Ladies first, oke. Silakan, silakan Bu Diana. Terima kasih Pak Sudi, Pak Hendra. Jadi saya akan cerita sedikit ya Pak, flashback tahun-tahun lalu ketika saya join di East West Property. Oke. Uh, Awal mulanya sendiri sebenarnya saya masih kerja yang boleh dikata part time ya Pak ya. Karena waktu itu memang masih belum bisa full time. Saya cerita sedikit ini jadinya ya Pak ya. Silakan Bu. Saya dulu saya adalah ibu rumah tangga dengan anak-anak yang masih kecil gitu. Nah untuk apa nih sampingan yang bisa support eh, ke suami juga gitu, tapi juga passionnya nyaman di saya gitu. Jadi kebetulan saya mengenal circle teman-teman itu ada di East West gitu Pak. East West mulai apa tuh bergerak di bidang properti dan saya merasa di situ nyaman gitu Pak. Saya nyaman, saya mulai berkembang di situ dan kebetulan di situ sangat di kantor East West itu kami sangat solid dan prinsipal sangat membantu helpful proses segala transaksi dan semuanya
bantu banget gitu. Benar-benar dari awal saya bahkan belum pernah mengerti gimana nih transaksi gitu. Benar-benar dari nol sih Pak gitu. Nah, awal Oke. mulanya saya terjun di situ karena memang saya backgroundnya memang ada di real estate ya Pak ya. Jadi Mm-mm. dari sekolah, dari kerja yang terdahulu seputar tentang properti gitu Pak. Jadi Berhubungan dengan properti ya. ya betul. Mungkin boleh di-spill sedikit, Bu Diana. Apa tuh dulu sebelum sebagai broker? Oh, sebelum jadi broker saya sempat memang arsitek gitu ya Pak. Background saya Oh, cocok arsitek. banget ya. Hmm. Iya. Dan biasanya saya di belakang layar nih kalau di agent ini kan saya lihat, waduh, pertama kali tantangan sih karena harus berhadapan langsung ya Pak ya. Biasanya saya di belakang layar gambar, tapi juga sesekali mesti harus ketemu klien gitu. Tapi masih seputar tentang properti, jadi memang Ya, keminatan saya masih di situ gitu. jadi memang Seperti itu. passionnya di properti ya, dari yang tadinya hanya di belakang layar membuat gambar sebagai arsitek, sekarang terjun memasarkan propertinya ya Bu. Iya betul, Ya. Dan tadi menarik juga nih yang Bu Diana sampaikan. Di East West Property itu sangat solid dan prinsipalnya sangat support gitu ya Bu ya. betul. Wah, luar biasa East West Property ya. Ini Iya, jadi prinsipalnya hadir nggak malam ini ya Bu? semoga hadir di sini Pak. Semoga. Selamat Jadi ya, prinsipal terima East West kasih. Property Bu Jessica. Ya. Oke, kalau Pak Sudi gimana Pak Sudi? Kalau kalau saya awalnya jadi agent itu karena diajak teman, Pak Indra. Oke, Jadi diajak dalam teman. perjalanan kurang lebih 15 tahun ini, saya sudah berproses di 5 kantor nih, Pak. 15 tahun 5 kantor, berarti rata-rata 3 Tapi tahun Pak bukan, ya? Pak. Iya. Iya, jadi di kantor pertama saya ini saya belajar sebagai agent, Pak. Belajar untuk jadi agent. Di kantor kedua saya belajar menjadi pemilik kantor, Pak. Oh, oke. Saya buka kantor, tapi saya join. Nah, jadi saya belajar untuk jadi pemilik kantor. Nah, di kantor ketiga saya belajar untuk memimpin kantor, Pak. Karena kebetulan dipercaya oleh ownernya, oleh pemilik kantornya untuk mengelola kantor itu. Nah, di sini saya belajar banyak nih, Pak, di kantor ketiga ini. Nah, dari 3 pengalaman itu, akhirnya saya memutuskan saya membuka kantor sendiri. Karena saya udah pernah jadi agent, saya pernah jadi pemilik, saya pernah jadi prinsipal. Wah, saya pikir, nah ini saatnya saya buka kantor sendiri. Sudah Nah, lengkap pengalamannya Pak ya? iya. Mm-mm. Jadi kantor tempat saya buka sendiri. Tapi rupanya prosesnya nggak sampai di situ, Pak Hendra. Masih ada satu proses lagi yang harus dilewati. Nah, akhirnya saya bergabung di kantor kelima saya, East to West Property ini. Oh, wow, luar biasa sekali Pak Sudi. Iya, Terus Pak. bertumbuh dan makin bertumbuh ya. Jadi Iya, lima iya, Pak. belas tahun ini benar-benar banyak sekali yang memang dilewati ya Pak Sudi ya. Jadi Luar di biasa. tiap pelajaran-pelajaran ada proses yang memang harus saya lewati. Iya, iya, luar biasa Pak. Mm. Nah ini Pak Sudi, Bu Diana, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, mungkin kita boleh ya kita bertanya-tanya juga ke para audiens, para peserta. Jadi Bapak Ibu, ini kami ada sedikit polling, mungkin Bapak Ibu boleh isi sebentar, sekitar 1-2 menit, ya. Silakan diisi. Nanti kita lihat seperti apa sih. Pertanyaan dari kami adalah, menurut Anda, apa tantangan terbesar broker saat ini? Silakan sambil diisi pollingnya. Ya, sudah 75% yang mengisi mendapatkan buyer ya. Sejauh ini yang paling tinggi mendapatkan buyer. Lalu yang kedua membangun kepercayaan. Oke, 5 orang lagi yang mengisi. Oke. Wah, ini menarik ya, Pak Sudi, Bu Diana.
Ternyata kalau kita tanya nih ke teman-teman, ESPN, Sobat Properti, tantangan terbesar broker saat ini tuh ada dua ya, dua tertinggi. Mendapatkan buyer, saya yakin ini semua setuju ya, mendapatkan buyer itu memang tantangan ya. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan. Dan kelihatannya ini terkoneksi ya, antara mendapatkan buyer dan membangun kepercayaan. Oke, mungkin kita akan bahas selanjutnya ya. Terima kasih ESPN Sobat Properti udah berpartisipasi dalam polling uh, malam hari ini. Oke, oke, mungkin mulai dengan Bu Diana. Bu Diana, kalau kita kembali ke awal perjalanan karir Bu Diana nih, apa sih tantangan terbesar Bu Diana pada tahun-tahun pertama, Bu? Apakah sama seperti polling tadi, mendapatkan buyer dan membangun kepercayaan, Bu? Atau ada tantangan lain? Eh, Tentunya hampir mirip-mirip, Pak. Karena pada awal mula kita kan sama-sama meraba-raba ya, Pak ya, bingung juga gitu. Mm-mm. Dengan background walaupun sama-sama di properti, eh, tapi ini ternyata beda gitu, Pak. Jadi awal mula perjalanan karir saya itu adalah eh, saya pertama juga bingung, tapi saya punya circle, saya punya koneksi, punya eh, circle komunitas juga ya Pak ya. Mm-mm. Terus kita di dalam kantor kita juga dibekalin. Nah mulai dari situ saya berpikir nih gimana caranya saya mulai jualan nih gitu kan. Kan mereka taunya saya masih bekerja di industri yang lain ya Pak, yang lama gitu. Ya. Terus eh, saya mulai harus menyebarkan eh, bahwa saya ini ada di industri properti gitu Pak, di circle saya yang baru gitu. Saya mulai menginfo-info gitu. Nah, ini tentunya akan sedikit susah karena ini sesuatu yang baru gitu. Tapi dengan begitu saya mulai tertantang nih Pak, gimana caranya? Dan saya pikir saya mesti harus konsisten dan fokus untuk itu. Jadi dengan konsisten dan fokus, saya rasa teman-teman dan circle saya mulai tahu bahwa saya ada di industri properti. Pertama-tama itu ya Pak ya. Jadi awal mula memang terasa eh, saya juga bingung gimana jualannya gitu kan Pak. Sedangkan kalau di kantor kita dapat nih kadang product knowledge, ilmu-ilmu juga gitu. Nah, awal mulanya seperti itu. Nah, pertama kali saya diajarin, ya udah deh kita mulai branding. Tapi pada zamannya itu kan memang masa-masa itu belum seperti sekarang ya Pak ya. Sudah bisa pakai IE, sudah banyak tool-tool yang lebih modern gitu Pak. Dulu belum Lebih ada ya, Bu modern. ya? Dulu Manual sangat semua ya. manual. Dulu seperti kayak sebar brosur, kayak manual banget lah Pak gitu. Jadi itu masih kita lakukan. Nah, perjalanan semakin ke sini saya sih sebenarnya melihat bahwa teman-teman ini ada potensi besar di industri kita di properti ini menarik sekali gitu. Nah, ini kesempatan kita karena kita join di salah satu kantor yang disupport juga sistem untuk eh, kita berjualan ya Pak ya. Jadi kita benar-benar disupport dengan sistem baru itu sangat teratur dan rule-nya benar-benar sudah ada gitu. Nah, balik lagi awal mula itu memang suatu tantangan yang besar sih Pak menurut saya. Jadi kita mesti harus circle yang kita kelola, kita dan benar-benar harus konsisten dan fokus untuk itu. Nah, menurut Oke, pengalaman saya sih seperti itu. Gimana Pak Sudi? Kira-kira kalau Bapak ini lebih lama lagi nih dari saya, iya, Pak Sudi. gimana Pak Sudi? Kalau Pak Sudi bagaimana? Tantangan terbesar apa dulu tahun-tahun pertama Pak Sudi? Kurang lebih sama sih, Pak. Jadi kita memang harus fokus, harus konsisten gitu, Pak. Hmm, Ya, oke. itu menurut saya mungkin itu yang mutlak gitu, Pak. Harus, iya. Jadi tantangannya dulu tuh kalau saya boleh simpulkan ya dari Bu Diana dan Pak Sudi itu adalah dari circle pertemanan mungkin ya yang ada di awal itu Pak Sudi dan Bu Diana memang harus apa ya keluar dan memberitahukan ke teman-teman ke siapapun yang sudah dikenal bahwa Pak Sudi dan Bu Diana itu masuk ke bisnis broker properti seperti itu ya.
Betul, Pak. Jadi gitu. memang Hmm, kalau kita mau berkecimpung di bisnis ini, ya pertama kita harus ke ring satu kita dulu ya, Pak. ring satu, oke. Hmm, Keluarga, itu semua harus kita kasih tahu nih. Oh, saya sekarang ya, izin properti, saya sekarang izin properti. Jadi kita harus manfaatkan ring satu kita. Tapi kan nanti itu pada akhirnya kan akan terbatas, Pak. Jadi ke belakangnya kita harus membuat bagaimana orang yang tidak kenal kita itu supaya bisa tahu kita nih sebagai agent properti. Nah, hmm, banyak yang bisa dilakukan. Seperti tadi Bu Diana bilang, ya kita bisa beriklan, bisa segala cara lah kita bisa lakukan. oke, ya, ya, ya. Baik, baik. Nah, ini Pak Sudi, kalau selama perjalanan nih 15 tahun ya, Pak Sudi pernah mengalami masa-masa yang membuat Pak Sudi berpikir untuk berhenti dari bisnis broker properti nggak, Pak? Kalau secara pribadi sebagai agent saya nggak pernah sih, Pak. Oke, nggak Ya, pernah ya, nggak pernah terpikir untuk berhenti sebagai agent ya, broker properti ya. Oke, ya. luar biasa. Tapi kalau sebagai pemilik kantor, nah ini saya pernah dihadapkan kepada suatu pilihan nih, Pak. Jadi, Oh, oke, bisa apakah diceritakan, Pak, seperti apa, Pak? jadi saya apakah saya akan lanjutkan atau saya berhenti nih dengan kantor keempat saya itu, Pak. Yang tadi adalah boleh dibilang kantor milik saya sendiri, Pak, gitu. Iya, saya dihadapkan pada satu pilihan itu, Pak, mau lanjut atau mau berhenti. Nah, kalau boleh cerita, ya kira-kira seperti ini, Pak. Kalau saya seumpama saya ini mau melakukan perjalanan, anggaplah saya mau ke Bogor nih, Pak. Dari BSD saya mau ke Bogor. Nah, tapi dalam perjalanan itu tetap saya harus melakukan tugas-tugas saya. Ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, gitu, Pak. Nah, untuk melakukan perjalanan, tentunya kan harus ada kendaraan nih, Pak. Nah, kita mau pergi dengan kendaraan apa? Nah, saat seumpama nih Pak, saya punya sepeda motor untuk melakukan perjalanan itu. Nah, sepeda motor kan harus saya kendarai sendiri, Pak. Nah, Hmm, jadi dalam perjalanan itu, kalau saya harus sambil menyelesaikan tugas juga, waktunya akan terbatas, Pak. hmm, Paling-paling saya bisa kerjakan ketika saya berhenti untuk istirahat dulu, sambil cuma saya balas-balas WA atau apa gitu loh, Pak. Nah, hmm. setelah itu kan saya harus lanjut lagi, kan harus mengendarai lagi. Jadi waktunya terbatas, Pak. Nah, lain ceritanya kalau seandainya saya pergi menggunakan mobil nih, Pak. Apalagi kalau mobil itu ada yang membantu saya untuk mengendarai atau ada supirnya lah gitu, Pak. Nah, Oke, ditambah lagi Pak Hendra, kalau mobil itu mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sudah kekinian, Pak, yang sudah canggih. Nah, ini ceritanya akan berbeda, Pak. Karena dengan mobil saya bisa lewat tol, Pak. Kalau dengan motor kan saya nggak bisa lewat tol, gitu. Jadi dalam perjalanan itu lebih banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan juga, gitu. oke, lebih efektif, efisien waktunya, Pak ya. Lebih efektif dan efisien. Nah, kalau saya ibaratkan mobil itu adalah ya saya di kantor saya saat ini, Pak, East to West ini, Pak. Jadi di East to West saya disediakan kendaraan itu, Pak. Oke, Dan ini fitur-fitur yang saya menarik sebutkan, nih. Hmm. nah, fitur-fitur yang saya sebutkan itu, Pak, ibaratnya adalah ISP ini, Pak. Karena ISP, Oh, nah, ISP ini mensupport sistem di East to West. Gitu, dan Pak sudah Hendra. kekinian ya, Pak Sudi. Jadi Nah, sudah bisa kekini. semakin efektif, efisien pekerjaannya, Pak ya. Betul, betul, ya. Jadi Waduh, otomatis dengan itu saya bisa lebih cepat, Pak, untuk sampai ke tujuan. Karena tadi bisa ibaratnya bisa lewat tol nih, Pak. lebih Saya cepat sampai tujuan nih berarti dalam artian lebih cepat target sukses gitu, Pak ya. ya untuk menuju sukses itu, Pak. Oke. Ya, ibaratnya kita ke Bogor ini kita
oh itu target kita untuk sukses gitu Pak. Iya, iya, iya. Cara Wah, luar berpikir. biasa Pak Sudi. Ini analoginya saya nggak kepikiran Pak, bisa sampai seperti itu. Iya, Jadi Pak Sudi bisa membandingkan antara memiliki kantor sendiri yang mungkin waktu itu masih dikatakan analoginya motor gitu ya. Lalu iya, dibandingkan dengan sebuah kantor yang lain yang east to west yang Pak Sudi sampaikan ini dalam bentuk mobil gitu. Tapi kantor lain ini berarti ada yang mengendarai. Jadi Pak Sudi tinggal ikut duduk di situ, lalu iya. disupport oleh sistem, oleh fitur-fitur, oleh alat-alat yang canggih dari ESP. Jadi Betul, supaya betul. Bapak bisa lebih cepat mencapai kesuksesan seperti itu ya. Iya, kira-kira seperti itu Pak Indra. Wah, luar Nah, biasa Pak Sudi. Terima kasih Pak Sudi. iya, iya. Nah, Ya, ya, itulah sebabnya Pak Indra, saya dalam proses saya akhirnya saya masuk ke kantor kelima saya Pak. ya. Oke. Meskipun sebenarnya di kantor keempat adalah kantor milik saya sendiri Pak Indra. Hmm. Tapi ternyata saya masuk harus ke proses yang kelima untuk bergabung di kantor ini. Nah, jadi dengan bergabung ini bukan berarti saya turun lagi Pak. Tadinya sudah sebagai pemilik kantor, sekarang saya turun lagi sebagai agent lagi. Tidak Ya, begitu, karena kebetulan nggak Pak, begitu ya. Oke. iya, di East to West diberikan kesempatan buat kita itu untuk bisa berkembang, kita bisa punya tim sendiri gitu Pak. Ya. Nah, jadi kita juga bisa berproses dengan tim kita bisa tetap bertumbuh, berkembang, jadi disediakan semuanya oleh East to West ini. Oke, east to west yang tentunya powered by ESP ya Pak ya. Jadi, jadi setiap agent yang ada di east to west tetap bisa seolah-olah memiliki bisnis broker properti sendiri gitu Pak ya. Pak Indra. Jadi memiliki kesempatan untuk berkembang. Hmm. Tidak Oke, hanya baik. sebagai ini, Pak. Dia bisa berkembang. Oke, dan itu yang membuat Pak Sudi berpikir untuk bergabung dan terus bertahan di di bisnis broker properti ya sampai saat ini ya. Iya, betul, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Sudi. Ini satu endorsement yang membuat saya senang sekali menjalankan ESP. Mudah-mudahan memang kita bisa mensupport semua teman-teman di sini menjadi lebih sukses dengan ESP ya. Kita sukses bersama Pak. We grow by growing you. Ya, siap. Ya, oke. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin kita kembali lagi berbicara masalah karir ya. Dalam perjalanan karir ya, tadi Pak Sudi 15 tahun, Bu Diana 13 tahun. Mungkin bisa diceritakan Bu Diana atau Pak Sudi, mungkin Bu Diana dulu lagi deh. Ada nggak transaksi yang paling berkesan nih selama 13 tahun ini, Bu Diana? Oh, tentu ada tuh Pak Hendra. 13 tahun kita proses transaksi, tentunya ada yang melekat, terkesan sekali gitu. Berkesan Dan sekali ya, pasti wah menarik nih. Kayak dan gimana tuh pasti Bu transaksinya? Kenapa terkesan sekali? Apakah? karena every closing itu have a story itu Pak. Jadi Oke. ya, jadi kadang-kadang orang kan bilang, wah closing nih, wah mantep gitu ya. Tapi kita tuh setelah closing, tuh ke belakangnya itu kita masih punya tugas dan kewajiban kita sebagai agent ya Pak ya. Mm-mm. Tentunya kita harus Betul. membereskan karena ketika kita closing, habis itu ternyata masih ada runutan urutan yang harus kita berkewajiban untuk membereskan gitu Ya. selaku kita sebagai agent yang setelah tersertifikasi tentunya gitu. Nah, ada Bikin satu profesional transaksi ya Bu ya. Jadi ya bukan tentu dong hanya Pak. closing terus ditinggal gitu ya. Harus tetap di follow Ya, up ya. tetap Oke. harus follow up. Mantap. Jadi ada satu transaksi yang terkesan itu adalah kita sudah closing ini Pak, sudah closing dan kita sudah notarial, sudah beres dan kita transaksi juga sudah pelunasan semua terkawal dengan baik gitu ya Pak. Mm. Nah ternyata kita ini nggak tahu nih Pak, gitu kan? Kita ini nggak tahu ternyata transaksi itu hampir membuat menjadi gagal nih Pak. Jadi Oke. ini kita Padahal sudah notaris ya, sudah lunas gitu ya. sudah lunas, sudah lunas, sudah notaris dan kita ini udah, waduh,
ada apa nih? Kita kalau namanya agent, kalau ini sudah lunas kan biasanya kita kasih invoice komisi cair udah beres gitu ya Pak. Tapi kita itu sebenarnya belum sampai situ Pak. Kita harus mengkawal sampai serah terima handover dengan benar, dengan baik gitu. Nah, pada saat itu kita memang sudah melakukan menginfokan, dan kita selaku mediator sudah menginfokan dengan baik. Semuanya ada dengan rapi, dengan ada tulisan juga ya Pak ya. Cuman kadang itu kita namanya satu lagi nih Pak, karakter orang kan beda-beda ya Pak. Jadi kita ini pernah menghadapi, kadang tuh kalau jadi agent tuh saya jadi pikirannya, waduh ternyata kita ini penuh penuh dengan pembelajaran gitu, nggak habis-habis deh jadi agent itu. Karena nggak cukup sampai sekian, ternyata saya pun sampai 13 tahun ini saya masih berproses belajar dengan berbagai transaksi yang baru gitu. Jadi untuk jadi agent properti itu ilmunya nggak cukup sampai di sini ternyata. Ternyata kita mesti harus move, belajar, improvement gitu. Nah, ketika saya berhadapan dengan satu karakter yang beda, ternyata tiap orang itu pasti mau untung ya Pak, nggak mau dirugikan. Jadi pada saat saya transaksi yang lalu itu ternyata semua sudah terkawal dengan baik, sudah notarial, bahkan saya juga punya bukti chat tertulisnya, which is pada saat handover itu ternyata pemiliknya ini nggak komit gitu Pak. Jadi pemilik ini tidak komit sehingga hampir aja terjadi pembatalan yang mana itu semua sudah disetorkan. Karena semuanya sudah terkawal, sudah baik, sudah ke notaris ya Pak. Cuma ternyata kita ini ada satu faktor yang ini jadi pembelajaran buat saya juga nih Pak. Karena walaupun dengan chat atau dengan tulisan yang secara lisan itu bisa kita buktikan, itu ternyata kita ini belum cukup kuat Pak. Gitu. Jadi saya semakin ke sini dan semakin belajar terus dengan dikawal dengan kantor dengan baik ya, support kantor dengan baik. Kita ada satu miss yang di saat ini kita di kantor kami disebut dengan PJP. PJP. Ya, Apa tuh Bu, PJP? Form penitipan jasa pemasaran ya Pak ya. Jadi form ini sangat kita perlukan ini karena ada bermacam-macam yang mana kadang tuh penjual tuh merasa kalau saya sudah apa tuh semua kewajiban sudah terpenuhin, tapi ternyata dia berkelit gitu Pak. Berkelit itu kalau kita cuma pakai chat WhatsApp, mereka masih bisa berkelit gitu. Jadi tidak tercapai apa yang disepakati bersama kemudian untuk serah terimakan ini unit. Itu pernah terjadi seperti itu. Jadi peristiwa itu cukup membuat saya lebih berhati-hati. Dan saat ini di kantor kami pun menggunakan PJP ini Pak. Jadi saya sering juga mulai mengingatkan, ini kayak self reminder juga ya, kalau nanti ada dapat listing atau apa, pasti kita harus ada tertulisnya. Karena kadang orang-orang kan kalau nggak ada tertulisnya kita nggak bisa membuktikan bahwa ini sudah disetujui loh gitu dengan pemberi tugasnya gitu. Pernah kejadian seperti itu dan itu pemberesannya cukup membuat saya merugikan saya karena waktu saya yang harusnya follow up yang lain-lain, jadi saya harus fokus di satu transaksi ini seperti itu Pak. Nah, ada juga jadi yang sangat berkesan ya Bu ya. Berkesan sekali karena karena kalau kita sebagai broker kita udah kasih invoice itu sudah dibayarkan komisi, kita kalau broker kan itu komisi juga sudah habis ya Pak ya, kita sama-sama pakai gitu. Terus ya kadang juga ada yang nggak komitnya tuh begini Pak, sudah selesai semua tapi penjualnya ini mencoba Pak, jadi sudah sepakat nih komisi 3%. Pada saat ending kita kasih invoice, nah pemiliknya sering info 2% aja deh gitu. Nah kalau kita punya form PJP tadi itu kita bisa sodorkan, maaf Bu, ini kan sudah disetujui nih. Akhirnya dengan adanya itu dia juga sudah nggak bisa menolak lagi sih Pak, karena memang dia sudah komit dan tanda tangan. Nah itu gunanya PJP ini Pak, dan itu cukup melekat dan membekas di saya. Jadi semua transaksi better itu memang penting form PJP ini. Harus ada PJP ya, itu menjadi satu pembelajaran yang nggak bisa dilupakan ya Bu.
gimana ya. Betul, Dan betul. ini saya yakin bisa diambil juga hikmahnya atau pembelajarannya oleh kawan-kawan semua teman-teman Sobat Properti Indonesia yang hadir malam ini ya. Ya, dan kebetulan karena East to West Powered by ESP, di ESP itu kita sekarang bisa pakai sistem, Pak. Jadi kalau bikin PJP, dulu kan kita harus ke admin nih. Jadi bisa makan waktu nih kalau admin tugasnya lagi numpuk ya, Pak. Nah, Ya. sekarang ini kita dengan pakai ESP, kita tinggal buka menu, kita klik yang form PJP itu, bikin baru form. Nah, di situ kita bisa input, Pak. Pemiliknya siapa, nomor KTP siapa, agent kita bisa ketikkan, terus kita isikan. Nah, nanti tentunya harus ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini cukup simple dan mudah. Seperti kalau kita pesan makanan via aplikasi itulah Pak, marketplace sekarang kan Hmm. banyak ya. Ya, Jadi, ya. jadi sekarang kita bisa ketikkan di situ, kita tinggal share ke prinsipal, minta tanda tangan, kita share ke pemilih untuk minta tanda tangan dan kita bisa signing sendiri. Nah, dengan adanya itu kita bisa langsung cepat untuk dijual, Pak. Untuk kita offering-offering gitu. Oke, jadi semuanya bisa lebih tertata informasinya dan juga tertulis dan ada buktinya ya Bu ya, dan itu tersimpan di dalam sistem. Ya, Jadi betul. nggak akan hilang juga gitu ya. Oke, Iya, ini pengalaman yang luar biasa Bu Diana. iya Kak Ya, Indra, terima kasih. kalau Pak Sudi gimana Pak Sudi? Pak Sudi ada pengalaman paling berkesan nggak Pak selama 15 tahun? Transaksi yang menarik ya, Wendra ya. Iya. Jadi saya nih ada satu klien, Pak. Kebetulan beliau di luar kota. Hmm. Nah, terus dia tuh ingin mengembangkan bisnisnya di area BSD nih, Pak. Nah, jadi saya udah sering kasih info-info produk-produk di area BSD sini, di Gading Serpong, saya infokan ke beliau. Tapi kendalanya waktunya itu, Pak. Jadi Hmm. untuk ketemu itu agak agak susah. Nah, sampai pada suatu ketika ada pameran mobil, Pak, di BSD. Nah, kebetulan beliaunya datang, Pak, untuk melihat pameran mobil. Nah, ini saya ambil kesempatan ini untuk meminta waktu, ayo sebentar sebelum ke pameran, kita lihat show unit dulu deh. Nah, yang penting lihat dulu aja. Nah, akhirnya eh, diluangkan waktunya, saya ajak ke show unit. Kebetulan waktu itu saya ajak lihat unit di Soho Premium, Pak. Nah, Oke. ternyata setelah melihat langsung tertarik nih, Mbak Indra. Iya, Wah, oke. karena kebetulan bisnis yang akan dijalankan ini banyak berhubungan dengan klien-kliennya dari luar negeri, Pak. Nah, jadi Hmm. eh, dengan berkantor di gedung akan terasa lebih bonafit daripada tadi rencana semulanya mau berkantor di ruko gitu, Pak. Nah, Oke. jadi akhirnya Ya. begitu lihat ternyata suka dan terjadilah transaksi, Pak. Ya gitu. Jadi Ya. ya memang harus terus kita sabar, Pak. Kita terus bina, jangan sampai ya, kita putus asa gitu, Pak. Kita kasih info-info terus gitu. Karena kesempatan itu kadang kita nggak tahu, Pak, kapan akan datangnya, Pak. Ya, jadi kita harus selalu siap dan kita ada di waktu yang tepat. Kalau kesempatan itu datang, jadi kita bisa ambil gitu, Pak. Oke, jadi nggak boleh putus asa ya Pak ya, walaupun um, belum dapat waktu, tapi terus saja Pak Sudi waktu itu Iya, follow up terus ya, iya, iya. ke share-share, lalu pada saat ada kesempatan harus diambil Harus, dan berada di situ Pak ya, iya, iya. tidak boleh miss kesempatan. Oke, luar biasa. Nah ini mungkin bisa menyambung ke situ Pak Sudi, ada tips nggak nih? Atau mungkin ada apa ya, semacam pengamatan gitu Pak. Ini kan Pak Sudi udah 15 tahun. Kira-kira kalau Pak Sudi amati ya, yang saat ini eh, teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru masuk ke dalam bisnis broker properti, kira-kira kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan Pak oleh orang-orang yang fresh atau yang baru bergabung? Ah.
Kalau menurut saya kemungkinan ini, Pak. Mereka itu kebanyakan pengen cepat closing, pengen cepat mendapatkan hasil gitu, Pak. Oh, bukannya semua Padahal orang ingin cepat closing ya, Pak? memang tujuan kita pada akhirnya kan akan ke sana, Pak. Hmm, Tapi itu butuh proses, Pak. Karena oke. kerjaan ini boleh dibilang ibaratnya kita lari maraton, Pak, lari jangka panjang. Jadi kita harus terus bina, kita harus terus pupuk, kita menjalin hubungan gitu, Pak. Nah, supaya eh, kalaupun terjadi transaksi, terjadi closing, eh, nanti akan bisa nyambung kepada closing-closing berikutnya, ada repeat ordernya gitu. Kalau Oke, kita jadi terlalu dulu kita memaksakan, menurut saya nanti hasilnya kurang baik sih, Pak. hmm, oke. Jadi Seperti itu. seperti itu ya, membangun kepercayaan dan membangun relasi yang terus-menerus semacam Betul. lari maraton ya Pak ya, yang panjang gitu ya, bukan lari sprint yang hanya jarak pendek gitu ya. Ya, betul, Pak Indra. Jadi jangan ngejar closing cepat-cepat, tapi lebih baik memang membangun kepercayaan itu untuk closing gitu ya. Ya. Oke, Kita oke. ngejar closing cepet-cepet, nanti kita kasih info yang salah, atau kita memaksakan, wah ini bagus, semua kita bilang bagus. Kalau menurut saya kita harus eh, menemukan properti yang memang sesuai dengan kebutuhan klien kita, Pak. Hmm, Tuh, oke. jadi memang semua produk bagus, tapi nggak semuanya cocok buat klien kita. Ya berarti Jadi, harus memahami klien ya Pak ya. wah, betul, Pak Indra. Iya. Jadi kita harus menggali kebutuhannya apa, dan kita carikan ya yang sesuai dengan kebutuhan dia, gitu. Oke. Karena kalau kita sudah kasih yang benar, kasih yang tepat, pasti dia akan, oh, lain kali saya sama dia aja lah, gitu. Udah lebih Tapi percaya jadinya ya Pak. tadi itu, Pak, sembarang kita kasih, kita maunya cepet-cepet closing aja, nanti akan kurang baik sih menurut saya ke belakangnya. Oke. Wah, ini tips yang bagus nih, Sobat Properti, ESPN. Kalau Bu Diana gimana Bu Diana? Menurut Bu Diana seperti apa? Nah, kalau menurut saya ya kurang lebih mirip sama Pak Sudi, Pak. Jadi kita memang sebagai broker pengennya malah justru cepat closing ya, Pak. Pecah telur, closing gitu. Hmm. Cuman kita jangan lupa juga nih, Pak. Kita awal-awal tuh kadang kita lupa nih kalau kita nggak fokus dan konsisten, itu tuh semua itu kayak sia-sia juga gitu usaha kita. Jadi contohnya kita nggak follow up klien. Jadi kita sebenarnya sudah dapat lead gitu. Nggak follow up klien, ternyata kliennya ini ternyata sudah beli sama agent lain. Nah itu kalau kita sebagai agent properti kan kita ini merasa, waduh kayak nyesek ya Pak. Kita aja kayak, waduh harusnya kan beli sama saya nih Hmm. gitu. Nah tapi kita juga dengan tadi Pak, kita punya circle, terutama sih memang yang terpenting trusting dari klien ya, jadi kepercayaan. Jadi biasanya orang yang sudah percaya itu nanti akan referensikan kita juga ke rekan-rekannya, ke keluarganya. Nah itu sebenarnya jadi kayak senjatanya kita, jadi makin banyak kita dikenalin dan memang kita pelayanan saat kita ini menjual properti itu benar-benar melayani, itu orang jadi repeat order ke kita kayak Pak Sudi tadi ya Pak. Jadi klien Pak Sudi tadi kan jadinya beli Soho yang mahal juga gitu. Jadi menurut saya sih kadang kita jangan lupa jangan menyerah aja, tetap fokus dan konsisten. Kita tebar kepercayaan sehingga mereka pelayanan kita ini diterima oleh klien-klien kita ini, gitu Pak. Oke. Menurut saya sih itu Pak. Iya, iya. Jadi membangun kepercayaan dan konsisten ya Bu Diana ya. Oh iya, dan follow up ya Pak ya. Kadang Follow kelupaan up. Oke. para broker yang baru-baru ini lupa follow up. Kadang kita juga nggak konsisten, ditinggal ini, tinggal itu, gitu. Seperti itu. Hmm, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ketut di kolom chat nih, Bu. Mungkin agak nyambung, Bu Diana. Ini yang saya tunggu rahasia closing Bu Diana rutin setiap bulan apa ya? Mungkin ini Waduh, pertanyaannya bisa nyambung ke sini, Bu Diana. Kalau harus iya, milih kebiasaan nih, kan kebiasaan closing gitu ya. iya, Itu iya, yang iya. paling pengaruh untuk bisa closing itu apa, Bu? Kebiasaan Ibu Diana? Kalau kebiasaan,
Kita tentu tiap pagi kita afirmasi positif ya Pak ya. Jadi tiap pagi kita pokoknya kita berpikiran positif aja gitu. Jadi terbaik buat kita dan berkatnya memberkati buat sekitar. Kita melayani, mendapatkan supaya klien mendapatkan apa tuh pilihan unit yang benar-benar sesuai itu terutama. Dan kita jangan lupa follow up Pak, follow up ke klien ini. Tapi Follow juga up ya, jangan dari ini udah oh, diulang berkali-kali berarti ya. iya udah follow up Follow berkali. up dan follow up ya Bu ya. Tapi jangan sampai itu sehari kayak melebihi minum obat ya Pak. Orang pasti kalau di sehari kayak berkali-kali dia juga merasa terganggu. Jadi kita tetap eh, tetap melihat karakter dari klien itu penting juga. Dan kita juga harus juga menguasai produk tadi seperti Pak Sudi tadi info. Jangan sampai kita menjual unit yang salah info. Nanti kita ternyata nggak dapat bonus AC nih, ternyata kita infokan dapat AC 2, nanti kita tekor nih Pak. Jadi itu. Terus kita juga harus, maksudnya mencapai closing ini kita harus benar-benar konsistensi Pak, terutama. Oke, Dan fokus. konsisten, follow up, fokus ya. Kebiasaan Iya, itu ya Bu ya. Oke, iya, iya. mudah-mudahan menjawab Pak Ketut. Kalau dari Pak Sudi, mungkin ada masukan tambahan lain, kebiasaan yang paling pengaruh terhadap closing? Kayaknya sudah diborong semua sama Bu Diana. Udah diborongin. Ya, fokus, konsisten, follow up, harus ulet Pak, sabar. Ulet dan sabar ya. Oke, Ya. oke. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak Sudi, Bu Diana. Jika ada seseorang yang baru ingin menjadi broker nih hari ini, nasihat apa nih yang paling ingin diberikan oleh Pak Sudi dan Bu Diana? Nasihat Dari yang diberikan. Pak Sudi Ya, dulu deh. untuk orang yang baru mau menjadi broker. sebenarnya yang tadi itu Pak, tetap kuncinya mau fokus, mau konsisten, ulet, sabar. Karena ini Oke, maraton, Pak. maraton ya. Jadi nggak bisa lari cepat terus berhenti gitu Pak ya. Harus lari, Iya, fokus, konsisten, dan ulet sabar gitu ya. iya. Oke. Kalau dari Bu Ya, Diana? betul juga. Eh, ya sama Pak, udah diborong Pak Sudi. Cuman Ya. jadi saya melihat jadi perjalanan kita, maksudnya kita sama-sama broker ya Pak, dan ternyata juga sudah 10 tahun lebih saya dan Pak Sudi. eh, Ternyata industri properti itu tidak ada habisnya memang iya Pak. Jadi kita belajar, belajar, dan belajar. Dan di industri properti ini buat teman-teman kita broker yang baru jangan khawatir. Mungkin kan berita-berita juga simpang siur. Tapi industri kita ini tetap move ya Pak ya. Jadi tetap dicari gitu. Jadi ini peluang yang bagus sebenarnya di industri properti ini. Yang mana kita malah sekarang kan makin digalakkan karena kita harus sertifikasi dalam satu asosiasi ya Pak ya. Dan itu penting, penting karena kita harus training dengan baik dan benar. Jadi kita saat transaksi kita tidak kewalahan gitu Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi broker ini naik level ya Bu ya, lebih profesional dengan adanya training dan sertifikasi. Betul, Dan betul sehingga sekali Pak. bisa melayani customer atau pelanggan menjadi dengan lebih baik seperti itu ya. Ya, tentunya Oke. juga mereka merasa happy dengan kita kan di industri yang profesional ya Pak ya, Mm-mm. profesi juga. Jadi kita ini mencoba mencarikan unit yang sesuai yang kebutuhan para klien gitu Pak. Oke, jadi masih nyambung dengan yang tadi disampaikan ya. Jadi kita untuk para broker ini jangan asal jualan aja tapi nggak mengerti kebutuhan dari klien itu seperti apa. Lebih baik dipahami dulu dan kita memberikan solusi atau produk yang memang sesuai sehingga bisa membangun kepercayaan. Seperti itu ya, Sudi Bu Diana ya. Betul Pak Hendra. Dan lagi kita harus yang apa tuh membangun karakter gitu ya Pak. Biasanya kan itu para klien-klien tuh akan balik lagi ke kita kalau oh ternyata nih agentnya cukup baik, helpful dan dia itu karakternya juga oke nih gitu kan. Itu aja sih Pak. Biasanya mereka akan repeat order dan kasih referensi ke yang lain-lain.
Oke, oke. Ini tips yang bagus sekali ya, saya rasa untuk ESPN dan Sobat Properti semuanya. Saya boleh tambahkan sedikit, Pak Indra. Oh, boleh sekali Pak Sudi, silakan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru memulai jadi agent, sebenarnya dalam bisnis ini nggak ada kata, oh kalau yang sudah lama pasti lebih jago, pasti lebih banyak jualan. Kalau menurut saya nggak, Pak. Hmm, Jadi meskipun baru, bukan berarti kita jualannya kalah sama yang lama, Pak. Yang sudah oke. sudah lama itu dalam artian hanya sudah pernah mengalami duluan, Pak. Nah, contohnya lagi kalau anggap tadi mau ke Bogor, Pak. Ya, Mungkin yang sudah lama tuh, oh saya sudah pernah ke Bogor, saya tahu jalannya ke Bogor lewat sini. Tapi kalau yang baru itu belum pernah. Jadi hanya seperti itu aja, Pak. Bukan berarti yang lama tuh pasti lebih pinter, lebih banyak jualan, nggak juga, Pak. Jadi nggak usah, buat yang baru, nggak usah takut, nggak usah khawatir, pasti bisa, nggak gitu. perlu berkecil hati ya Pak Sudi ya. Pasti Oh, nggak bisa. usah berkecil, iya. Selama ada Bukan, niat, konsistensi, dan fokus ya. iya betul, Pak. Eh, Ah, ya, ya. Nah, kalau misalnya saya tanya Pak Sudi, ah. kalau Pak Sudi boleh mengulang karir dari awal di bisnis broker properti, apa kira-kira yang akan Pak Sudi lakukan? Yang berbeda, akan Pak Sudi lakukan secara berbeda. Kalau bisa mengulang karir dari awal. Kalau boleh, ibaratnya boleh diulang nih, Pak. Bisa Iya, diulang gitu. misalnya ada mesin waktu gitu Pak. Pak Sudi balik ke 15 tahun lalu, Ya, restart karir broker propertinya, kira-kira apa yang akan Pak Sudi lakukan berbeda? nah, mungkin yang akan saya lakukan, saya akan lebih banyak belajar, Pak. Lebih banyak hmm, menimba ilmu. Lebih banyak, nah ini Pak, yang penting Pak. Berani untuk tampil, Pak. Berani untuk tampil di depan umum. Hmm, Nah, karena apa? Karena dengan kita berani tampil di depan umum, kita bisa berbagi lebih banyak, Pak. Kalau kita hanya, seumpama kita hanya berbicara dengan satu dua orang, ya hanya satu dua orang itu yang istilahnya kita bisa saling bertukar pendapat, saling sharing, Pak. Tapi dengan berbicara di depan umum, akan lebih banyak orang yang bisa dapat masukan gitu, Pak. Nah, itu mungkin yang akan saya, kalau boleh diputar ulang, itu yang akan lebih banyak saya pelajari, Pak. Nah, hmm. salah satunya ini, Pak. ISP ini memberikan kesempatan buat saya nah, untuk melakukan itu, Pak. Nah, saya Oke, berterima kasih sekali, Pak. sama-sama Pak Sudi. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini. Iya, baik. Iya. Kalau dari Bu Diana gimana Bu Diana? Kalau boleh kembali ke 13 tahun lalu, apa yang akan dilakukan berbeda? Kalau balik lagi ke 13 tahun yang lalu, saya pasti akan masih pilih join di East to West, Pak. Oke. Karena saya tetap, eh, saya untungnya saya masuk di circle yang tepat gitu. Jadi di mana saya tidak salah pilih dan di lingkungan yang benar-benar membuat saya bertumbuh. Nah, cuma kalau boleh memilih, tentunya kalau pada saat saya join di kala itu, East to West sudah join dengan ESP, saya pasti lebih kenceng lagi gitu Pak. Suksesnya jadi lebih cepat lagi gitu. Rasanya seperti itu sih ya Pak. Kalau perjalanan waktunya itu dimundurkan ke belakang gitu. Dan tentunya di Oh, ESP ini business owner gitu dan kita juga bisa ternyata punya karir ya Pak gitu. oke. Sistem Wah, yang ini membuat saya tertarik sekali gitu. makasih Bu Diana. Saya jadi terharu Bu Diana. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Pak Ketut. Tadi satu udah dijawab. Ada pertanyaan kedua nih dari Pak Ketut. Bagaimana membangun relasi dengan segala network yang baru tentunya? Mungkin Bu Diana atau Pak Sudi bisa bantu jawab. Bagaimana membangun relasi dengan segala network yang baru? Mungkin dengan orang-orang baru gitu. Bagaimana memulai relasi ya Pak Ketut ya?
Oh, itu tadi kayaknya mirip-mirip saya tadi ya, Pak. Jadi kita kan di industri yang benar-benar baru gitu, kadang kita harus benar-benar memperkenalkan bahwa saya ini sekarang di industri properti gitu. Nah, ini cara realnya mungkin dengan mulai pasang status gitu ya, Pak ya. Mulai pasang status atau personal branding yang makin memperkenalkan kita gitu bahwa kita ini sekarang di industri properti seperti itu. Jadi kita makin dikenal gitu. Nah, mungkin kita bisa kalau ada produk knowledge bisa hadir atau kita mulai ini dengan circle terdekat dulu keluarga yang mau cari unit apa, kita nanti coba mulai pelan, mulai move keluar untuk survei, untuk apa gitu kan. Orang makin mengenali ya Pak ya gitu. Oke, Gimana Pak mudah-mudahan Sudi? Apakah ada tambahan? Pak Sudi mungkin ada mau menambahkan sesuatu? Ya, betul seperti itu. Kita harus terus mengenalkan diri kita supaya banyak orang yang tadinya belum tahu kita bisa tahu kita. Tapi di samping itu juga kita harus terus mengasah ilmu kita, Pak. Kita harus terus belajar, mengetahui produk. Karena kalau kita sudah ketemu dengan orang-orangnya, tapi kitanya nggak tidak menguasai produk, nanti juga hasilnya kurang baik, Pak Hendra. Jadi harus mempersiapkan diri dan belajar terus ya, Pak. Iya, iya. Balik lagi tadi itu, Pak. Karena kesempatan itu datangnya kapan kita nggak tahu, Pak. Jadi kita Ya, harus siap dan kita terus di waktu yang tepat. siap dan berada di waktu yang tepat. Oke. Semoga menjawab ya, Pak Ketut. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Kris. Nah, ini menarik nih. Pak Sudi dan Bu Diana, share dong pengalaman first closing-nya. Berapa lama dibutuhkan untuk closing pertama? Supaya bisa menginspirasi kita-kita yang baru-baru join. Masih ingat nggak Saya, Bu Diana, Pak Sudi? Silakan. nah, itu. Pak Kris, jadi seperti yang saya bilang tadi, closing lama atau baru itu tidak menentukan kita bisa closing lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi, kapan kita closing ya, tiap orang beda-beda sih Pak, menurut saya. Ada yang baru join sebentar udah closing. Ada yang beberapa bulan kemudian baru closing. Nah, jadi itu tadi yang dibilang. Kita harus fokus, harus konsisten, harus sabar dan ulet. Karena kalau enggak, kita sudah coba-coba tapi belum closing. Nanti akhirnya kita menyerah. Nah, padahal mungkin dengan sekali kita coba gali lagi, nah, disitulah kita akan closing, Mbak. Nah, jadi ya poinnya sabar dan terus berusaha aja. Nah, kalau ditanya tadi kapan pertama kali closing, kalau saya mungkin di bulan kedua atau bulan ketiga, Pak. Saya lupa, Pak, di awalnya itu, Pak. Yang kedua atau ketiga ya. Ya. Nggak tahu kalau Oke. Bu Diana mungkin. Oke, Kak Sudi. Jadi ya kita sebagai agent baru tuh sebenarnya benar-benar kadang juga takut ya awal mulai ya Pak ya gitu kan. Cuman saya sendiri sebenarnya lupa Pak. Pertama kali closing itu di bulan keberapa? Karena bagi saya tuh kita jalanin dan kita nikmati alurnya gitu ya Pak ya. Jadi tapi agen hebat itu nggak pernah memulai dari titik yang sama sebenarnya. Jadi masing-masing memang beda. Eh, tapi juga siapa yang paling konsisten biasanya dia belajar membangun kepercayaan dan tidak menyerah terhadap penolakan karena kita tuh pernah mengalami yang ditolak sampai bertubi-tubi juga ada dan kita kita ini sebagai agent kadang ya kita memang fight pantang menyerah ya Pak Sudi ya. Jadi kita Ya. memang biasa sebagai agent ya udahlah kita ditolak kita coba lagi deh kita coba lagi gitu. Nah untuk itu kita juga setiap pertemuan itu sebenarnya adalah langkah kesuksesan menurut saya. Karena ketika kita ketemu dengan orang-orang yang baru, kita bertukar pikiran seperti menambah ilmu yang baru juga. Nah di situ sebenarnya mulai langkah menuju kesuksesan. Jadi kita terus bergerak aja karena transaksi besar selalu diawali dengan keberanian untuk
berubah gitu. Tapi dengan tentunya follow up itu kayaknya konsisten dan fokus itu memang harus sih, Oke. Ya, terima gitu Pak. kasih Bu Diana. Semoga menjawab ya Pak Kris. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Meli Megatop Pro. Support system yang seperti apakah yang membuat Bu Diana merasa bisa lebih kencang lagi larinya untuk closing setelah disupport oleh ESP? Oke, terima kasih Bu Meli. Waduh ini. Eh support dari ESP yang saya dapatkan itu yang bisa lari lebih kencang tentunya dengan sesuatu yang baru-baru semua itu Bu. Seperti kalau kita bikin PJP sekarang jadi makin cepat, nggak usah nunggu admin. Kalau kita mau bikin LOI, kadang kita lama, itu juga ternyata bisa melalui sistem ESP ini. Dan tentunya yang paling terbantu sekali itu ketika saya di sistem ESP ini ternyata saya jadi melihat semuanya itu ada di situ Bu. Jadi membantu saya untuk kalau agent pasti paling penting komisi ya Bu ya. Dan tentunya di ESP itu saya nggak perlu lagi nyatet-nyatet Bu. Dulu pegangan saya catatan. Jadi kalau di ESP itu ternyata kita setiap komisi sudah masuk di sistem dengan urutan dan semuanya clear dan semuanya jelas di situ. Klaimnya kapan? Jadi kita kadang lupa mau klaim ini urusan kita follow up klien juga kita jadinya terkendala juga. Tapi dari sisi lain dengan training-training dengan lain-lain itu ISP cukup banyak membantu. Seperti itu sih Bu, untuk lead mencari lead dan menemukan data ketika klien mencari barang juga di ISP ternyata semuanya ada juga di situ. Begitu Bu Meli, semoga membantu. Oke, jadi dengan adanya sistem bisa membuat kerjaan lebih efisien ya Bu Diana ya. Iya, sama-sama Bu Meli. Oke, ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, kalau dari Pak Sudi ada nggak kalimat motivasi nih buat para sobat properti ESPN yang hadir malam ini terkait broker properti? Mungkin ini Pak Hendra, semua akan indah pada waktunya. Wah, puitis Iya. sekali, Pak. Kayak judul ini ya, judul apa tuh? Judul lagu kayaknya. Jadi ya itu tadi Pak, harus terus membina hubungan, terus belajar. Jadi kita siap, kita bantu klien kita untuk menemukan properti yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, nanti ujung-ujungnya udah pasti Pak, semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Wah, Iya. indah sekali, Pak. Kalau Bu Diana, gimana Bu Diana? Ada kalimat yang bisa memotivasi kami semua? Rasanya tadi hampir semua sudah saya sebutkan ya Pak. Cuma motivasi saya intinya kita benar-benar pelayanan konsisten dan kita memberkati sehingga apa yang kita lakukan semua ini tentunya berkenan buat yang lain dan sesuai dengan jalur yang benar. Dan pantang menyerah aja Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Diana. Ya, Oke, sama-sama Pak. Oke, ini katanya belum ada pertanyaan lain dan karena sudah waktu ya, mungkin ESPN dan Sobat Properti. Nah, malam ini kita belajar ya bahwa closing itu adalah hasil dari kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit. Kita juga belajar bahwa broker profesional itu tidak dibentuk oleh keberuntungan, tetapi oleh kebiasaan, integritas, dan juga kemauan untuk terus berkembang. Semoga tadi yang di-share oleh Bu Diana dan juga Pak Sudi bisa menjadi inspirasi bahwa setiap orang itu memiliki peluang untuk bertumbuh selama bersedia belajar dan terus memperbaiki diri. Nah, jika malam ini Anda mendapatkan wawasan yang bermanfaat, jangan berhenti sampai di sini ya. Aspirasi Properti akan terus menghadirkan seri Powered by Success, mengajak Anda untuk belajar langsung dari pengalaman-pengalaman kantor yang telah powered by ESP,
di berbagai daerah dan dengan berbagai tema yang tentunya akan relevan bagi perjalanan karir broker properti. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas ISP Indonesia, tempat para broker, prinsipal, dan juga calon profesional properti untuk saling belajar, berdiskusi, dan terus bertumbuh bersama. Karena kami percaya kesuksesan bukan dibangun oleh satu transaksi, melainkan oleh komitmen untuk terus belajar, membangun relasi, dan juga berkembang dalam komunitas dan ekosistem yang tepat. Sampai bertemu di Inspirasi Properti berikutnya, menghadirkan lebih banyak inspirasi dan lebih banyak pembelajaran dari para praktisi terbaik di industri properti Indonesia. We grow by growing you. Oke, terima kasih Bu Diana, Pak Sudi, Sobat Properti Indonesia, ESPN, selamat malam. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini.